Halo, selamat pagi anak-anak SD Karitas, khususnya anak kelas 2. Kita hari ini akan belajar mengenai pengalaman di sekolah. Tema 5, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Dengan begitu, kalian akan lebih baik dalam bersikap di sekolah. Nah, anak-anak, kalian masih ingat bukan lambang sila pertama yaitu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sila pertama itu berkaitan dengan Tuhan. Segala perilaku kita yang menyangkut kewajiban kita terhadap Tuhan, berarti kita melakukan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, di sini ada 3 contoh gambar perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah bersama di sekolah. Kebetulan di sini adalah gambar mereka yang beragama Muslim. Siswa-siswa beribadah bersama. Mungkin bagi kita yang beragama lain, kita bisa melakukan misa atau ibadat bersama di sekolah, seperti perayaan Natal, Paskah, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar. Hal ini selalu kita lakukan sebelum kita belajar. Dan yang ketiga adalah kita mempersilahkan teman kita yang akan beribadah. Nah, ingat ya, masih banyak perilaku lain yang sesuai dengan sila pertama. Kalian dapat mendiskusikannya bersama orang tua di rumah. Kemudian, untuk pengamalan sila kedua di sekolah, yang seperti kita ketahui bahwa lambangnya adalah rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian pasti sudah sering melakukan perbuatan seperti di dalam gambar. Ibu Saras ulangi lagi ya. Sila kedua menekankan hubungan kita terhadap sesama manusia. Salah satunya jika di sekolah berarti hubungan kita dengan ibu guru, dengan teman, ataupun dengan karyawan, ataupun dengan seluruh warga sekolah. Nah, gambar yang pertama di sini adalah perilaku menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Selain itu, kalau kalian bertemu dengan guru, menyapa, menegur, dan memberi salam kepada guru, itu juga merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kedua di sekolah. Gambar yang kedua yang sesuai dengan pengamalan sila kedua di sekolah adalah menolong teman yang kesulitan. Bu Saras yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik yang mau menolong teman kalian yang kesusahan. Tidak perlu hanya menolong teman yang sakit, tetapi juga banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk menolong teman, seperti berbagi makanan, meminjamkan pensil, dan lainnya. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan mempelajari sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Seperti yang kita tahu, sila ketiga memiliki lambang pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Nah, tentu saja sikap-sikap yang mencerminkan persatuan di antara sesama kita dan juga sikap yang mencintai tanah air merupakan sikap pengamalan dari sila ketiga. Mari kita lebih lihat contoh lebih lanjut pada gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, hidup rukun dengan semua orang, terutama teman-teman kita yang berada di sekolah yang berbeda asal dari kita. Kemudian, kita sebagai anak sekolah
harus mencintai tanah air kita dengan menghargai kebudayaan daerah kita sendiri. Kemudian, yang berikutnya adalah sikap mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi, kita harus bangga terhadap barang-barang buatan Indonesia ya, seperti mengenakan baju batik, mengenakan tas made in Indonesia. Jangan malu ya, jika barang-barang kita adalah produk Indonesia. Kita harus bangga dengan produk Indonesia. Yang keempat, kita tidak boleh membeda-bedakan orang melihat dari suku, agama, dan budaya orang lain. Kita harus mampu hidup bersama dengan orang yang berbeda suku, teman berbeda agama, dan teman-teman yang berbeda budaya dengan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Dengan begitu, kalian akan lebih baik dalam bersikap di sekolah. Sikap sila yang ketiga ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Berikutnya, kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat di sekolah. Seperti yang kita ketahui, sila keempat berlambang kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di pengamalan sila keempat ini, anak-anak diharapkan dapat menghargai orang lain. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Kalian sering melakukan musyawarah saat berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian, gambar yang kedua, kita harus bersedia menerima saran dari teman saat berdiskusi. Dan kita juga harus menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman kita. Nah, sedangkan gambar yang ketiga sering kita lakukan saat pemilihan ketua kelas ataupun pemilihan wakil dari kelas. Kita melakukan pengambilan pendapat yang paling banyak untuk mengambil keputusan atau biasa kita sebut dengan voting. Berikutnya, kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima di sekolah. Seperti yang kita ketahui, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini kita diharapkan sebagai anak-anak yang adil dan dapat menghargai orang lain. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar pertama, bermain bergantian di sekolah. Kemudian yang kedua, saat mengerjakan tugas seperti piket, kita harus membagi tugas dengan adil. Dan yang terakhir, salah satu contohnya adalah menghargai hasil karya teman kita. Dengan cara tentu saja memuji, mengakui hasil karya teman kita jika memang hasil karyanya baik, ataupun memberi saran kepada teman kita. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.